Hari ini masyarakat Jawa Tengah di 21 kabupaten kota akan menentukan siapa calon pemimpin mereka. 15 juta lebih pemilih akan taruhkan pilihannya di balik bilik suara. Sementara itu, angka target partisipasi memilih sebesar 77,5% menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Tahun 2015, pemilihan kepala daerah akan digelar serentak di Indonesia, yakni pada tanggal 9 Desember. Tak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah, pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di 21 kabupaten kota. 16 pemimpin daerah akan berakhir masa jabatannya di 2015 dan 5 sisanya di 2016. Sebanyak 112 calon atau 56 pasangan calon tersebut akan bersaing merebut kursi bupati, wali kota, dan wakilnya. 52 pasangan calon diusung oleh gabungan partai politik, sementara 4 pasangan calon dari jalur perseorangan. Jika dikelompokkan berdasar latar belakang profesi, 13 calon merupakan bupati dan wali kota yang mencalonkan kembali. Sementara wakil bupati dan wakil wali kota yang kembali mencalonkan di bursa pilkada tahun ini sebanyak 11 calon. 26 calon berasal dari latar belakang anggota dewan daerah atau pusat, dan 10 calon lainnya dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Sayangnya, pesta demokrasi untuk memilih pimpinan daerah ini diwarnai berbagai macam pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menginventarisir berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon. Bentuk pelanggaran tersebut terdiri dari 4 kriteria, yakni kasus pidana, kasus administratif, kasus sengketa, dan kasus pelanggaran kode etik. Dari sekian banyak penyimpangan, yang paling banyak adalah pelanggaran administratif. Sedangkan 2 kasus pidana hingga kini sampai ke tingkat peradilan, yakni pelanggaran kode etik yang terjadi di Kabupaten Sragen dan Pemalang. Yang justru banyak itu adalah dari petahana gitu ya, baik petahana yang maju langsung ataupun kebetulan istrinya yang diajukan. Misalnya kalau kita melihat sangat dinamisnya beberapa daerah ya yang petahana yang maju. Di Kabupaten Pekalongan misalnya yang bersangkutan petahananya itu tidak maju, tetapi istrinya maju. Tetapi yang bersangkutan ini kelihatan banget bahwa bagaimana membackup proses-proses yang dibangun. Tren pelanggaran pilkada di Jawa Tengah pun cukup menarik. Angka pelanggaran banyak muncul di daerah dengan pasangan calon incumbent yang kembali maju dalam pilkada kali ini. Berdasarkan laporan 21 Panwas Kabupaten Kota, hingga November tahun ini, terdapat hampir 200 laporan dugaan pelanggaran. Meliputi kasus keterlibatan kepala desa, keterlibatan pegawai negeri sipil, penggunaan fasilitas pemerintah, penyelenggara pemilihan yang tidak netral, kampanye yang dilakukan tidak sesuai jadwal, kampanye di tempat terlarang, pelanggaran politik uang, sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, tindak pidana umum, serta terkait pelanggaran administrasi. Sejumlah pelanggaran sudah ditangani oleh Bawaslu. Kerja keras diupayakan Bawaslu Jawa Tengah menyusul adanya pemilihan pemimpin di 3 tahun terakhir. Meski demikian, pelanggaran pada pilkada tahun ini diakui masih berpotensi tinggi jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Salah satu penyebabnya, pendekatan masyarakat yang dibumbui dengan money politik. Memang kalau dibandingkan dengan beberapa kali pemilihan, dinamika itu cukup dinamis sekarang ya. Artinya bahwa potensi-potensi pelanggaran ini kan yang besar itu saat pilihan legislatif dan saat pilihan bupati ini. Kenapa seperti itu? Setelah kita analisis memang karena kepentingan-kepentingan langsung ataupun masyarakat dengan yang didukung itu cukup dekat. Dari data KPU Provinsi Jawa Tengah, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 15,4 juta jiwa tersebar di 33.838 TPS. Sesuai rencana strategis KPU Nasional, prediksi angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Jawa Tengah sebesar 77,5%. Angka ini pun masih dinilai berat untuk dicapai. Untuk mengejar target tersebut, KPU Jawa Tengah terus berupaya untuk menggait partisipasi para pemilih pemula. Tetapi juga perlu diingat,
hasil penelitian LIPI membuktikan bahwa pemilih yang mayoritas tidak menggunakan hak pilihnya itu ada di usia 40 tahun ke bawah. Artinya pemilih pemula ikut masuk di sana. Jadi mayoritas dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilih itu justru ada di pemilih pemula. Makanya kemudian kita gerakkan sekarang. Besaran angka pemilih pemula memang tidak banyak. Jumlahnya hanya berkisar 2%. Dengan tambahan angka tersebut, maka jumlah peserta pilkada yang terdaftar dalam DPT juga tidak banyak berubah dari Pilgub dan Pilpres sebelumnya. Namun KPU Jawa Tengah menaruh harapan besar. Istilah teman-teman itu, mari kita lakukan sebuah gerakan pemilih pemula untuk bertanggung jawab. Atau dengan istilah lain kita dorong, marilah upaya kita berpartisipasi dalam pilkada ini sama dengan seperti kita bela negara lah. Kurang lebih begitu. Kita dorong mereka pemilih pemula itu. Makanya kita masuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya, kita masuki khusus. Bahkan di kampus-kampus itu saya bagi ke teman-teman untuk masuk kampus-kampus. Kegiatan apapun kita masuki, seminar, diskusi, ada talkshow, kita masuki. Khususnya untuk pemilih pemula. Dalam rangka itu kita menjelaskan, bukan mengingatkan 9 Desember. Kalau dulu kan kita sering, kalau kita sosialisasikan, ingat 9 Desember. Di balik ancaman menurunnya jumlah peserta pilkada, para pengamat justru lebih optimis dengan pelaksanaan pilkada kali ini. Pengamat menilai jumlah partisipasi pemilih akan melebihi target dari KPU Pusat, yakni mencapai 80%. Itu bisa 80% lah saya kira. Itu sudah termasuk tinggi ya. Apalagi itu kan hari diliburkan kan. Saya kira pemilih sekarang sudah mulai cerdas ya. Tidak sekadar mereka yang sudah duduk di perguruan tinggi, mereka lebih tahu, tapi sesungguhnya mereka masyarakat yang bawah pun juga bisa menilai mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang nanti bisa mensejahterakan. Mereka tahu kok. Mereka tidak mudah untuk digiring ya. Ya mungkin ada sih beberapa, tapi hampir sekarang ini mereka sudah mulai bisa menggunakan hati nuraninya. Penyelenggaraan pilkada serentak ini pun ditanggapi beragam masyarakat Jawa Tengah. Ada yang antusias menyambut dan menaruh harapan lebih baik terhadap siapa pemimpin terpilih nanti. Namun ada pula yang tak menggunakan hak suaranya. Berbagai alasan, mulai tidak mempunyai KTP hingga berkarir di kota lain menjadi penyebabnya. Kalau misal ada yang kurang sesuai atau pemimpin yang nggak peduli dengan kita, kan kita sebagai pemilih punya hak untuk ya paling tidak memberi kritikan daripada kita sebagai kalau nggak milih itu namanya apa? Golput. Sebagai golput kan kurang baik lah. Nyoblos lah, sangat antusias. Karena itu kan demi kemajuan buat wilayah saya sendiri, kota saya sendiri ya. Pastinya itu juga nanti feedbacknya ke saya juga sama warga Semarang yang lainnya. Enggak, soalnya besok Sabtu udah balik lagi ke Bogor. Agak sedih sih karena nggak bisa nyoblos untuk kerja, tuntutan kerja di kota lain. Ya. Sudah, belum. Kenapa? Ya kan karena nggak punya KTP itu jadi nggak bisa nyoblos. Bagaimanapun, target 77,5% partisipasi masyarakat dalam pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU Jawa Tengah. Diperlukan peran aktif masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih datang ke tempat pemungutan suara TPS tercapai. Meski tantangan terberat diakui, mendatangkan masyarakat yang bekerja di luar daerah untuk datang ke TPS. Tim Liputan melaporkan untuk NET.